Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irul Jiliar Rahman dengan NPM 121020352. Saya di sini akan menjelaskan analisis marketing plan dari susu Greenfields atau perusahaan Greenfields. Sejarah dari perusahaan Greenfields. Greenfields di Indonesia berdiri sejak 14 Maret tahun 1997 yang didirikan oleh sekelompok usahawan dari Australia dan Indonesia yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang agrobisnis. Perusahaan ini dimulai dengan mengembangkan tanah di Desa Babatan, Gunung Kawi, Jawa Timur. Di bulan April pada tahun 1999, mulailah pembangunan fasilitas untuk pengelolaan susu yang kemudian mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2000. Susu yang dihasilkan oleh peternakan ini merupakan susu dengan mutu yang tinggi dan memenuhi syarat yang terketat dunia dalam mikrobiologi. Pada saat ini, Greenfields telah berkembang dari perusahaan susu menjadi perusahaan dairy yang tidak hanya memproduksi susu, namun produk turunan susu lainnya seperti yogurt, keju, dan whipping cream. Setelah menceritakan sejarahnya, kita akan beralih ke analisis situasi. Pertama itu dari strength. Kekuatan PT Greenfields terletak dari produk susunya yang berkualitas tinggi dan premium. Susu premium tersebut dihasilkan dari sapi-sapi yang diimpor langsung dari Australia, dan fasilitas pemerah susunya berteknologi tinggi, di mana proses pemerahannya susu sama sekali tidak disentuh oleh tangan manusia. Setelah itu, weakness. Salah satu kelemahan susu Greenfields ialah harganya yang tergolong mahal dibandingkan dengan produk-produk lainnya, yang menyebabkan kalangan bawah ini tidak mampu membeli susu Greenfields. Lalu, nama brandnya yang masih baru dan belum dikenal baik di pasar global. Dan biaya operasional dari perusahaan susu Greenfields ini tergolong tinggi. Setelah itu, opportunities. Perluasan ekspor-ekspor ke luar negeri yang semakin mudah, lalu banyaknya masyarakat Indonesia yang memulai gaya hidup sehat, membuat Greenfields ini memiliki peluang yang besar. Lalu, produk susu premium milik Greenfields ini memiliki pangsa pasar tersendiri. Selanjutnya itu ada threat. Sedikitnya penduduk Indonesia yang mengkonsumsi susu selain disebabkan oleh masalah budaya, masalah ekonomi yang menjadi hambatan tersendiri, lalu ada penurunan peminat dari susu Greenfield karena harganya yang mahal untuk kelas-kelas bawah. Lalu, kita menganalisis tujuan pemasarannya. Tujuan pemasaran dari PT Greenfields sendiri adalah memperkenalkan kepada masyarakat secara luas bahwa produk susu Greenfield ini memiliki kualitas susu yang premium, serta meningkatkan penjualan dan mempositioningkan brandnya bahwa susu Greenfield ini adalah susu yang premium dan berkualitas. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Greenfields adalah dengan memperluas jalur pendistribusiannya. Contohnya yaitu membangun pabrik-pabrik di lokasi yang strategis, menyediakan produk-produknya di toko-toko retail, minimarket, dan mall-mall. Perusahaan Greenfields juga menjual produknya secara online agar para konsumen lebih mudah mendapatkan produk-produk Greenfields, lalu memberikan penawaran diskon kepada para konsumen. Perusahaan Greenfields juga membuat inovasi-inovasi baru terhadap produknya, seperti mendesain ulang kemasannya, menambah varian rasa, dan lain-lainnya, agar para konsumen ini tidak mudah bosan dengan produk yang ditawarkan oleh Greenfields. Perusahaan Greenfields juga menggunakan media massa, yaitu dengan mengiklankan produk-produknya di TV, di pamflet, brosur-brosur, di koran, dan semacamnya. Perusahaan Greenfields juga menggunakan media digital untuk mempromosikan produk-produknya, seperti mengiklankan produknya di YouTube, Facebook, Instagram, dan semacamnya.
Analisis pasar sasaran. Nah, PT Greenfield di Indonesia ini menargetkan pasarnya terhadap orang-orang kalangan atas maupun orang-orang kalangan menengah bawah. Nah, khususnya itu untuk anak-anak muda maupun orang-orang dewasa yang bergaya hidup sehat, konsumtif, energik, dan mungkin mereka ini yang suka olahraga, ingin diet, ataupun ingin mengembukan badan mereka. Serta mereka ini hidup di daerah perkotaan ataupun pedesaan atau daerah-daerah urban lainnya. Lalu, strategi persaingan Greenfield. Nah, Greenfield ini merupakan perusahaan yang sudah multinational company, yaitu perusahaan yang sudah beroperasi di berbagai negara, yaitu di negara Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Hong Kong. Dengan jalur pendistribusiannya yang luas serta kualitas susunya yang premium, Greenfield mampu mempertahankan pangsa pasarnya. Dalam mempertahankan pangsa pasarnya, Greenfield masuk ke industri food service dan memperluas target pasarnya ke kelas ekonomi C. Taktik implementasi perusahaan Greenfield. Nah, perusahaan Greenfields ini adalah produsen susu terbesar di Indonesia. Bahkan satu-satunya perusahaan susu terbesar di Asia Tenggara, yang pasarnya ini sudah tembus ke negara-negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Vietnam. Nah, dalam mempertahankan pangsa pasarnya, Greenfields ini melakukan taktik implementasi. Di antaranya yaitu menentukan target pasar dan segmentasi pasarnya. Lalu yang kedua, melakukan pembaharuan produk seperti mendesain ulang kemasan agar tidak ketinggalan zaman, lalu memperbarui varian-varian rasa dari produk susunya, yogurtnya, ataupun produk-produk lainnya, agar para konsumen ini tidak bosan dengan produk-produk yang ditawarkan oleh Greenfield. Lalu memperluas jaringan distribusi agar mempermudah para konsumen untuk mendapatkan produk yang ditawarkan oleh Greenfield. Nah, yang terakhir adalah menggencarkan strategi komunikasi kepada konsumennya. Evaluasi. Perusahaan Greenfields harus membuat terobosan baru dalam produk susunya, lalu menjaga kualitas produknya agar menambah pangsa pasar. Perusahaan ini juga harus menekan biaya operasional dan meningkatkan promosinya, sehingga bisa efektif dalam mendapatkan hati konsumen yang baru. Sekian dari hasil evaluasi saya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan kata dan intonasi nada yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.